Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indasari. Saya salah satu anggota kelompok 11. Baik, di sini modul 2 yaitu berdebar. Ini adalah anggota kelompok dari kelompok 11 berjumlah 14 orang. Kemudian skenarionya yaitu seorang laki-laki 55 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol penyakit jantung. Keluhan saat ini kadang-kadang merasa berdebar. Keluhan tidak disertai pusing maupun gejala lainnya. Riwayat menderita sindrom koroner akut setahun yang lalu. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 100/60 mm Hg. Denyut nadi 85 kali per menit. Irregular frekuensi nafas 20 kali per menit dan suhu tubuh 37,5. Aspek sentralnya yaitu sistem konduksi jantung, di mana sistem konduksi jantung meliputi nodus sinoatrial, nodus anterioventrikular, cabang berkas His, cabang berkas kanan dan kiri, dan serat Purkinje. Gardu listrik utama pada jantung adalah SA node yang memberikan impuls 60-100 kali per menit. Apabila SA node bermasalah, maka sistem konduksi jantung akan diambil alih oleh fokus-fokus listrik di atrium dan seterusnya. Fungsi ini akan dapat diambil alih oleh fokus listrik jantung yang lain apabila terjadi gangguan dalam menghantarkannya, namun karena kebutuhan impuls yang dihantarkan oleh selain SA node lebih kurang, oleh karena itu sangat diperlukan pacu jantung untuk mengoptimalkannya. Kemudian informasi tambahannya yaitu anamnesis, di mana si pasien ini mengalami berdebar, kadang-kadang berdebar, riwayat sindrom koroner akut, disangkal mengonsumsi obat sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit jantung keluarga, disangkal mengidap hipertensi dan diabetes mellitus. Pada pemeriksaan fisiknya yaitu didapatkan denyut nadi 85 kali per menit irregular, disangkal udem, disangkal pembesaran tiroid. Ketiga, pada pemeriksaan penunjangnya yaitu kita melakukan pemeriksaan EKG, di mana di sini untuk menilai gangguan pada jantungnya. Kemudian hubungan data aspek sentral. Hubungan data pada aspek sentral yaitu AV blok derajat 2 tipe 2. Di sini saya akan membaca EKG pada AV blok derajat 2 tipe 2. Yang pertama itu laju gelombang P-nya konstan, namun interval PR-nya memanjang secara progresif hingga sebulan QRS terhambat komplit, atau setelah gelombang P keempat terdapat QRS terhambat. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Faktor risikonya yang pertama yaitu sindrom koroner, di mana sindrom koroner itu merupakan suatu kondisi gawat darurat yang terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya aliran darah yang menuju ke jantung secara tiba-tiba. Gejala ini juga biasa sering disebut dengan angin duduk. Di sini arteri koronernya berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Jadi, jika terjadi penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner, maka angina atau biasa disebut dengan serangan jantung akan terjadi. Yang kedua yaitu hipertensi, di mana pada hipertensi di sini menyebabkan meningkatnya afterload yang secara tidak langsung akan meningkatkan beban kerja jantung. Kondisi seperti ini akan memicu hipertrofi ventrikel kiri sebagai kompensasi dari meningkatnya afterload, pada akhirnya meningkatkan kebutuhan oksigen jantung. Yang ketiga itu diabetes mellitus, merupakan faktor risiko mayor untuk penyakit jantung iskemik pada pria maupun wanita. Di sini kelainan metabolisme seperti hiperglikemia dan resistensi menyebabkan kerusakan pada endotel pembuluh darah. Terjadi peningkatan kadar fibrinogen, menurunnya aktivitas fibrinolisis, serta meningkatnya tisu faktor dan trombosit, terutama pada individu penderita DM yang tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu hipotesisnya,
Sindrom koroner akut ini terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah koroner yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Juga terjadi karena adanya plak. Plak ini yaitu penumpukan di sepanjang dinding arterinya. Plak ini juga biasa berisi dengan kolesterol jahat, lemak, sel darah putih, dan zat lainnya. Plak tersebut juga dapat tumbuh dengan jumlah banyak sehingga sedikit ruang bagi darah untuk mengalir melalui arteri, bahkan biasa juga dapat menghentikan aliran darah. Bukan hanya itu juga, plak ini juga bisa pecah dan menumpahkan isinya ke dalam arteri sehingga membentuk gumpalan darah. Jadi, jika adanya plak, maka suplai pada oksigen ke AV node itu juga berkurang, sehingga mengakibatkan hantaran konduksi jantung itu menurun atau bermasalah. Karena fungsi jantungnya juga terganggu, bahkan bisa di sini menyebabkan serangan jantung. Karena penyumbatan aliran darahnya yang terganggu. Biasanya pada saat hantaran konduksi jantungnya itu bermasalah, maka terjadi bradikardi atau hipotensi. Seperti kita ketahui bahwa bradikardi ini menyebabkan adanya infar inferior, tetapi dapat juga melibatkan dinding posterior ventrikal kanan dan sistem konduksi sehingga menimbulkan manifestasi klinis sinus bradikardi. Dan hipotensi yaitu sering ditemukan juga adanya infar miokard akut yang melibatkan dinding inferior, posterior, dan ventrikal kanan sehingga biasa ditandai dengan gejala hipotensi karena meningkatnya tekanan vena jugularis serta shock. Sama halnya dengan bradikardi, penyebab hipotensi pada kasus infark miokard ini melibatkan dinding inferior, posterior, dan ventrikal kanannya. Jadi, blok AV derajat 2 tipe 2 disebabkan karena gangguan konduksi jantung dan peningkatan tonus vagal atau iskemia dari nodus AV. Selanjutnya yaitu informasi tambahannya, yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Di sini kita dapat melihat evaluasi fungsi kerja jantungnya. Yang kedua itu exercise, yang ketiga itu angiografi di sini untuk menilai sumbatan pada arteri koronernya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan darah rutin dan trombin. Di sini untuk mengukur peningkatan enzim pada jantungnya. Selanjutnya yaitu rencana penanganannya. Rencana penanganannya yaitu oksigenasi sesuaikan dosis pemberian. Di sini kita dapat melakukan pemberian oksigen pada semua pasien. Di sini kita dapat memberikan juga obat-obat vasodilator, yaitu nitrogliserin. Di sini untuk melebarkan pembuluh darah jantung yang tadinya sempit dan memperbaiki aliran darah ke jantung serta meredakan nyeri dada. Yang kedua itu kita juga bisa melakukan pemberian obat antikoagulan seperti aspirin, antikoagulan dan antikoagulan lainnya untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian juga kita bisa memberikan obat golongan opioid seperti morfin atau fernalin untuk meredakan nyeri dada yang parah. Kemudian kita melakukan edukasi pada pasien. Di sini kita dapat memberitahu kepada pasien agar melakukan pembatasan aktivitas fisiknya agar tidak lelah. Kemudian melakukan pola hidup yang sehat dan serta melakukan diet rendah lemak. Mungkin itu saja dari saya, Dok. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.